Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Berenang bersama rekannya, seorang remaja di Samarinda tenggelam di Sungai Karangmumus. Tiga pencuri sepeda motor di Balikpapan diringkus polisi. Mentawir, Sepaku Penajam Pasir Utara dijadikan sebagai pusat plasma nutfah nasional. Warga Jalan Agus Salim Gang Tanjung Sungai Pinang Samarinda geger. Ini terjadi saat Rido, 16 tahun, tenggelam saat berenang di Sungai Karangmumus Minggu siang. Warga menyebut awalnya korban mengajak 2 rekannya berenang menyeberangi sungai dan tak lama korban meminta tolong. Satu rekannya yang berusaha menolong nyaris ikut tenggelam. Beruntung rekan lainnya menyelamatkan, sedangkan korban terlepas dan tenggelam. Anak-anak itu sebelumnya memang belum pernah berenang. Si namanya Rido, si korban, mau ngajak berenang. Ada temannya si Galih. Nah, Galih itu mungkin kurang percaya, jadi diikutilah Rido itu berenang. Mau nyebrang mainan ke perahu pasir. Ternyata sampai tengah-tengah, Rido ini posisi sudah tenggelam, ditolongin sama si Galih. Nah, mungkin si Galih ini kurang begitu jadi si Galih ini juga mau tenggelam. Ditariknya ya? Ditariknya si Rido, si korban ini. Nah, dua-duanya mau tenggelam, datanglah teman satunya namanya si Farid. Nah, si Galih ini sempat ditolongin sama si Farid. Akhirnya dia selamat, si Rido lepas. Itu sih kronologisnya. Orang tua korban menyebut Rido tidak bisa berenang. Mereka pun tidak mengetahui persis kejadiannya. Informasinya dia berenang sama temannya. Memang pada saat ini memang Rido bisa berenang atau seperti apa sebelumnya, Pak? Tahu kami dia tidak bisa berenang. Sekitar pukul berapa tadi, Pak? Sekitar pukul 11. Sekitar pukul 11 ya. Berapa rekan informasinya berenang, Pak? Saya kurang tahu juga berapa jumlahnya, cuma sama teman-temannya aja. Teman-temannya ya. Berarti saat ke tengah terseret arus gitu, Pak ya? Mungkin. Terseret arus ya. Karena saya tidak di sini kan tadi. Oh, siap. Pencarian korban masih berlangsung. Tim yang terlibat mulai dari relawan, regu Posar Samarinda hingga warga. Sejauh ini, upaya tersebut belum berhasil. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dua penyelam dikerahkan tim pencarian dari Posar Samarinda Minggu sore. Itu dilakukan saat mencari remaja yang tenggelam di Sungai Karangmumus, kawasan Sungai Pinang. 16 tahun, Bang. Koordinator Posar menyebut upaya penyelaman tidak berjalan mudah. Itu karena mereka terkendala oleh arus yang deras serta jarak pandang yang minim. Kendala lainnya adalah banyaknya sampah serta tiang bekas bangunan yang masih tegak berdiri di dalam air. Pada saat ini kita masih dalam proses melakukan penyelaman di area korban yang terlihat oleh rekannya. Kesulitan yang dialami di lapangan seperti apa, Bang? Kesulitan yang dialami di lapangan khususnya penyelaman, yang pertama adalah arus yang cukup deras, yang kedua adalah visibility atau jarak pandang penyelaman yang memang jaraknya 0 meter, dan juga banyaknya sampah maupun tiang-tiang bekas bangunan yang berada di dasar sungai.
Hingga sore, upaya penyelaman belum membuahkan hasil. Meski begitu, mereka masih terus berupaya hingga Rido remaja 16 tahun itu ditemukan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Yang terhormat, penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Malik. Rapat koordinasi siaga kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan ini digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di Balikpapan, Jumat sore. Kegiatan ini menghadirkan seluruh BPBD Sekaltim serta Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili serta yang kami Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menyatakan, daerah rawan di Pulau Kalimantan adalah Kalteng, Kalsel, dan Kalbar. Meski begitu, Kaltim mendapat perhatian serius karena bagian wilayahnya menjadi ibu kota negara. Nah, tadi kan di judulnya disampaikan hal di otoritas atau di IKN. 3 tahun terakhir Kalimantan Timur itu sudah banyak juga terjadi kebakaran, meskipun tidak sama seperti tetangganya. Selama ini di Pulau Kalimantan ini yang masuk provinsi prioritas itu ada tiga provinsi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Kalimantan Timur belum, tetapi tentu saja kita juga harus siap dan waspada. Jangan sampai nanti sudah terjadi kebakaran hutan dan lahannya baru kita terpokok. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri masih menyesuaikan desain IKN. Di tahap awal, mereka menyusun skala prioritas untuk peringatan dini terkait karhutlah. Selama proses tersebut, otorita masih memanfaatkan sistem yang dimiliki oleh lembaga lainnya. Rapat koordinasi siaga. Kita menundukkan kepala sejenak. Kajian tersebut itu akan menjadi referensi paling penting bagi kami di dalam menyesuaikan desain yang ada dari RDTR, kemudian juga dari penataan bangunan di wilayah IKN. Ya, ini berarti udah berapa persen kalau terkait dengan penyusunannya dan mitigasi atau early warning sistemnya itu bagaimana Bu pembangunannya? Kalau early warning system memang masih tahap awal karena keterbatasan dari resources dan juga kami harus menyusun skala prioritas ya. Jadi saat ini yang kami lakukan untuk early warning kami masih menggunakan dari yang ada pada kementerian lembaga yang ada. Yang tertunda tadi 2023 beliau. BNPB berharap ancaman karhutla di Kalimantan berkurang agar aktivitas warga tidak terhambat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Oleh BNPB walaupun tetap lengkap begini